Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Tliauddin Al-Khoyat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku ajar pada mata kuliah Curriculum and Material Development. Buku ajar sendiri memiliki beberapa pengertian. Nah, di sini saya akan menampilkan macam-macam pengertian dari buku ajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Dikti, pengertian buku ajar adalah buku pegangan untuk mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh pakar di bidangnya dengan memenuhi buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Selanjutnya, menurut pendapat Suharjono, buku ajar merupakan buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu. Dilansir dari dokumen digiloop.uinsby.ac.id, buku ajar atau disebut juga bahan ajar menurut Ali Mudhofir adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis dalam bentuk tertulis atau tidak. Selanjutnya, buku ajar adalah buku standar yang disusun oleh para ahli di bidangnya dengan maksud dan tujuan instruksional. Di dalamnya terdapat sarana-sarana pengajaran untuk memudahkan pemakainya dalam mempelajari sesuatu. Buku ajar biasanya dipakai di lingkup perguruan tinggi maupun sekolah. Nah, buku ini digunakan untuk mendukung terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk belajar. Buku ini berisi materi pembelajaran yang sifatnya instruksional. Dari seluruh pengertian dari beberapa ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa buku ajar adalah buku pegangan yang berisi materi pembelajaran untuk memudahkan penggunanya mempelajari sesuatu. Dan tentunya buku ini ditulis oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Semisal ketika kita ahli dalam pelajaran bahasa Inggris, maka kita akan menulis sebuah buku pegangan yang mengajarkan tentang bahasa Inggris, entah itu grammar atau yang lainnya. Begitu pula pada bidang-bidang pelajaran yang lainnya. Manfaat buku ajar. Mengutip dokumen yang dipublikasikan melalui sj.syekhnurjati.ac.id, ini menunjukkan 3 manfaatnya. Yang pertama, mencerminkan sudut pandang modern tentang pengajaran dan mendemonstrasikan aplikasi di dalam bahan pengajaran tersebut. Yang kedua, menyajikan sumber pokok masalah yang mudah dibaca dan bervariasi untuk yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, terutama untuk meningkatkan keterampilan ekspresional. Dan yang selanjutnya, menyediakan sumber tentang keterampilan ekspresional. Selain dari dokumen tersebut, saya juga mendapatkan referensi dari Depdiknas. Yang pertama, manfaat dari buku ajar adalah membantu dosen atau guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memudahkan penyajian materi saat pembelajaran di kelas, membimbing mahasiswa atau siswa belajar dalam waktu yang lebih banyak. Mahasiswa atau siswa tidak tergantung pada dosen atau guru. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi mahasiswa atau siswa dalam pengembangan diri, terutama dalam memahami suatu materi. Buku ajar sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, menurut Ellington dan Rice, buku ajar ada yang berjenis buku ajar cetak, contohnya handout, lembar kerja, dan buku ajar mandiri. Yang kedua, ada yang namanya buku ajar display yang tidak diproyeksikan, seperti poster, model, dan foto. Kemudian buku ajar display yang diproyeksikan, seperti contoh slide suara. Selanjutnya ada yang namanya bahan ajar display diam, buku ajar audio, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan visual diam, buku ajar video, dan buku ajar komputer. Selanjutnya, menurut Abdul Majid, ini ada beberapa jenis buku ajar. Yang pertama, buku ajar cetak atau printed, contohnya buku,
buku-buku biasa seperti yang kita gunakan sehari-hari, handout, modul, LKS, brosur, model, dan sebagainya. Yang kedua, buku ajar dengan audio, misalnya rekaman kaset, siaran radio, CD audio, dan piringan hitam. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual seperti VCD, DVD, film, dan TV. Dan yang terakhir, ada yang namanya bahan ajar interaktif, contohnya compact disc interaktif, komputer multimedia, program telekonferensi, dan juga salah satunya adalah PowerPoint hiperaktif yang biasanya dibuat secara hyperlink. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai buku ajar. Untuk selebihnya nanti kita bisa bahas dalam pembahasan kelas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.